warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Tanfiri Sandarsari, mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula. Dalam video kali ini saya akan memaparkan konsep SIA Finance Cycle mengenai sistem penggajian perusahaan manufaktur sale pisang Mbak Tati. Pembahasan yang pertama ada teori finance cycle. Siklus keuangan atau finance cycle adalah suatu sistem akuntansi yang mencatat dua kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan bisnis untuk menambah modal dari pemilik dan kegiatan bisnis menggunakan modal untuk memperoleh aset produksi dan untuk memperoleh pendapatan. Finance cycle meliputi berbagai kegiatan yang menyangkut sumber pembiayaan aktivitas dan penggunaan sumber pembiayaan itu dalam suatu organisasi perusahaan. Dalam perusahaan sale ini, di konsep SIA ada pengendalian intern. Yang pertama ada pemisahan fungsi yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada personalia, yang kedua pimpinan, yang ketiga bagian akuntansi, dan yang keempat bagian kasir. Pengendalian intern yang kedua yaitu sumber daya manusia. Aktivitas yang dilakukan dalam siklus penggajian yang pertama memperbarui file induk penggajian. Yang kedua memvalidasi data waktu dan kehadiran. Yang ketiga menyiapkan penggajian, dan yang keempat mengeluarkan dana penggajian. Pengendalian intern yang ketiga ada transaksi. Dalam proses penggajian pada perusahaan manufaktur pembuatan sale ini masih menggunakan pembayaran secara manual lewat kasir dan diserahkan kepada karyawan selama 1 bulan sekali dengan menggunakan slip gaji dan nota. Pengendalian intern yang keempat ada otorisasi. Kepala HRD melakukan otorisasi validasi data jam kerja karyawan. Kemudian pimpin bagian akuntansi melakukan otorisasi terkait validasi slip gaji yang kemudian diotorisasi oleh pimpinan. Pengendalian intern yang kelima ada prosedur pencatatan. Yang pertama, dari bagian personalia membuat kartu absensi hadir tersebut untuk melakukan perhitungan kehadiran karyawan dalam menentukan jumlah gaji karyawan. Kemudian yang kedua, bagian personalia melakukan perhitungan terhadap kartu jam hadir karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Dan setelah itu, bagian personalia merekap hasil penjualan dan perhitungan daftar bonus penjualan. Setelah bagian personalia membuat daftar bonus penjualan, lalu laporan gaji karyawan akan diserahkan ke pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Jika tidak disetujui, laporan gaji karyawan akan dikembalikan ke bagian personalia. Jika disetujui, maka bagian personalia menyerahkan laporan gaji karyawan yang terdiri dari 2 rangkap yang akan diserahkan ke bagian keuangan. Setelah diserahkan ke bagian keuangan, maka bagian keuangan akan membuat slip gaji, lalu akan diserahkan ke bagian kasir yang akan membuat nota dan kwitansi, lalu meminta tanda tangan ke pimpinan untuk disetujui. Setelah disetujui pimpinan, bagian keuangan akan melakukan pencairan dan kasir akan memberikan gaji kepada karyawan. Pengendalian intern yang keenam ada pembandingan. Pembandingan untuk gaji karyawan. Yang pertama, produksi senilai 1,9 juta, kemudian packing 1,8 juta, penjualan 2 juta, dan bagian akuntansi 2,2 juta. Kemudian ada formulir transaksi. Dokumen yang digunakan untuk sistem penggajian pada perusahaan manufaktur pembuatan sale ini yaitu ada kartu absensi hadir, laporan gaji karyawan, daftar bonus penjualan, dan rekap daftar gaji. Nah, ini merupakan contoh dokumen slip gaji karyawan. Di atas harus ada nama dari perusahaan, kemudian alamat, dan di sampingnya harus ada logo. Kemudian isinya ada gaji pokok dan potongan. Potongan itu diambil dari ketidakhadiran dari karyawan. Ada bagan IPO untuk prosedur penggajian yang terdiri dari keterangan, input, proses, dan output. Yang pertama ada proses penghitungan gaji, yaitu perhitungan kehadiran karyawan dan diinput melalui formulir kehadiran dengan menggunakan tanda tangan dan diproses bagian personalia, kemudian outputnya menghasilkan kartu jam hadir.
Kemudian perhitungan jumlah gaji karyawan dari input kartu jam hadir, kemudian diproses bagian personalia yang membuat perhitungan gaji karyawan, kemudian menghasilkan output laporan perhitungan gaji. Selanjutnya perekapan daftar gaji dengan input laporan perhitungan jumlah gaji dan diproses bagian personalia dengan membuat rekapan daftar gaji karyawan dan menghasilkan output rekap ke daftar gaji. Setelah proses perhitungan gaji, ada otorisasi dengan input rekap daftar gaji dan diproses pimpinan, yaitu mengecek rekap daftar gaji karyawan dan menghasilkan output dokumen daftar gaji yang di-ACC oleh pimpinan. Setelah diotorisasi, ada pembuatan slip gaji dengan input dokumen daftar gaji dan diproses bagian akuntansi dengan membuat slip gaji dan menghasilkan output slip gaji. Selanjutnya, pembuatan nota dan kwitansi dengan input slip gaji dan diproses diserahkan ke bagian keuangan untuk membuat nota dan kwitansi dan menghasilkan output nota dan kwitansi. Selanjutnya, persetujuan nota dan kwitansi yang ditandatangani oleh pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dengan menghasilkan output nota, kwitansi, dan slip gaji yang sudah ditandatangani oleh pimpinan. Yang terakhir, proses penyerahan gaji dengan input slip gaji, nota, dan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh pimpinan dengan proses dari bagian keuangan menyerahkan ke karyawan secara manual sesuai dengan tanggal penggajian dan kemudian menghasilkan output yaitu pencairan dana. Nah, selanjutnya ada narasi. Berdasarkan data yang diambil dari bagan IPO, maka dapat diuraikan urutan prosedur penggajian pada salep pisang Mbak Tantri, yaitu bagian personalia membuat kartu absensi hadir yang digunakan untuk perhitungan kehadiran karyawan dalam menentukan jumlah gaji karyawan. Kemudian bagian personalia melakukan perhitungan terhadap kartu jam hadir karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan kemudian diserahkan kepada pimpinan. Jika pimpinan menyetujui, maka selanjutnya akan diproses. Namun jika tidak, maka akan dikembalikan kepada personalia. Jika disetujui, maka bagian personalia menyerahkan laporan gaji karyawan yang terdiri dari 2 rangkap yang akan diserahkan ke bagian keuangan. Setelah diserahkan ke bagian keuangan, maka bagian akuntansi akan membuat slip gaji. Lalu akan diserahkan ke bagian keuangan yang akan membuat nota dan kwitansi dan meminta tanda tangan yang akan diserahkan ke pimpinan untuk disetujui. Setelah disetujui pimpinan, maka bagian keuangan akan mencairkan dana setiap tanggal gaji ke setiap karyawan. Dari narasi tersebut akan menghasilkan flowchart, yaitu ada bagian personalia, pimpinan, akuntansi, dan kasir. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.